What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film lawas yang berjudul. By the way, film ini pernah di remake cuy di tahun 2010 dan udah pernah kita bikinin juga alur ceritanya. Linknya ada di kolom deskripsi nih buat yang penasaran, karena alur ceritanya lumayan berbeda lah. Lantas bagaimanakah cerita selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang gadis cantik bernama Sarah. Sarah merupakan seorang penulis yang datang dari Amerika. Karena ada waktu luang yang cukup panjang, dia ingin liburan ke sebuah desa sekaligus untuk mencari inspirasi dari buku baru yang sedang ia garap. Lantas setelah berjalan cukup jauh, Sarah pun kehabisan bensin dan melipir di pom terdekat. Ketika itu, ia pun bertemu dengan pemilik pom yang bernama Jeff dan juga teman-temannya yaitu Andy dan juga Stanley yang sedang berada di pojokan sana. Sarah pun bertanya mengenai villa yang menjadi tempat tujuannya dan Jeff mengatakan kalau villanya itu udah gak jauh lagi. Dia juga menambahkan kalau villa tersebut sangat indah dan cocok nih kalau ingin mencari ketenangan dan juga inspirasi. Sarah lantas melanjutkan perjalanan dan singkat cerita ia pun tiba di villa yang dituju. Sarah begitu senang karena terdapat pemandangan danau di belakang villa itu yang benar-benar menenangkan pikirannya. Ia yakin ia akan cepat mendapatkan inspirasi jika berada di sana. Sarah lantas masuk dan merapikan barang bawaannya. Saat kemudian seorang pemuda culun datang dan membawakan beberapa perlengkapan seperti makanan untuk si Sarah. Pemuda itu bernama Matthews. Dia merupakan seorang kurir yang biasa mengurus tamu di villa tersebut. Mereka pun sempat berbincang dan Matthews bilang kalau Sarah harus berkeliling desa ini dan menikmati liburannya. Dari obrolan mereka kita pun juga akhirnya tahu kalau Matthews ini merupakan orang berkebutuhan khusus. Dan setelah itu Matthews pun bergegas pulang. Nah saat itu Matthews ternyata mengenal Jeff, si pemilik pom bensin. Ia pun memberitahukan bahwa ada seorang wanita cantik yang menyewa villa di depan danau. Ia menegaskan bahwa gadis itu bernama Sarah dan kayaknya Matthews ini naksir berat cuy sama si Sarah. Mendengar hal itu Jeff pun mengatakan kalau ia sudah mengetahui gadis tersebut karena memang barusan dia ngisi BBM di sini. Lantas ketika malam tiba terlihat Jeff, Andy dan juga Stanley yang sedang memancing. Mereka pun terus membicarakan gadis yang tinggal di villa depan danau dan memuji kecantikannya yang memang benar-benar cakep cuy. Andy pun bahkan bilang kalau gadis itu merupakan wanita tercantik yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. Jeff pun menceritakan kalau gadis itu berasal dari Amerika dan dia menambahkan bahwa hampir semua gadis asal Amerika biasanya itu gampang cuy buat dideketin. Hari berlalu kita pun diperlihatkan Sarah yang sedang bersenang-senang dan menyusuri danau menggunakan perahu. Sarah begitu jatuh cinta dengan keindahan alam yang ada di desa tersebut. Lantas sesaat kemudian ketika Sarah sedang bersantai sembari menulis buku barunya, di danau itu justru melintas si Andy dan Stanley yang menggunakan perahu. Karena merasa terganggu dengan suara mesin dari perahunya, Sarah pun segera bergegas dan memasuki rumah. Ketika malam tiba terlihat Sarah yang sedang berbaring di tempat tidur sembari membaca. Namun tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang bersiul dari luar rumah. Sarah yang lagi-lagi merasa terganggu menjadi sangat kesal. Dia pun memutuskan untuk keluar dan memeriksa siapa gerangan yang bersiul. Namun saat itu ternyata gak ada seorang pun di luar. Alhasil Sarah pun kembali masuk dan memutuskan untuk segera beristirahat. Keesokan paginya, Sarah terlihat bersantai di atas perahu miliknya. Sembari berjemur, ia pun menikmati paginya dengan penuh ketenangan. Namun sayang, beberapa saat kemudian datang Andy dan Stanley yang terus mengitari perahunya. Perahunya pun diikat dan dibawa ke tempat yang cukup sepi. Mereka mencoba untuk memanfaatkannya. Namun di sini Sarah terus melawan dan dia terus berlarian. Sampai akhirnya Jeff datang dan langsung menghadang Sarah. Sesaat kemudian ketika mereka akan
Lome Sarah, Matthews datang dengan polosnya dan diajak si Jeff nih untuk bergabung. Meski sempat menolak, Matthews akhirnya mau dan membantu mereka memeganginya. Pada akhirnya Sarah pun menjadi bulan-bulanan dari mereka semua. Namun memang di sini Matthews hanya membantu mereka untuk memeganginya saja. Lantas singkatnya, setelah mereka bertiga kebagian, mereka pun memilih pergi dan meninggalkan Sarah sendirian di sana. Dengan sangat perlahan, Sarah pun pulang ke vilanya dengan keadaan yang benar-benar berantakan. Dia juga mendapat beberapa luka yang cukup parah. Lantas tibanya di villa dan berniat ingin menghubungi sheriff, ternyata 4 serangkai itu juga berada di villa tersebut. Matthews yang dari tadi belum kebagian, dia pun disemangatin Jeff dan juga kawan-kawannya untuk segera tancap gas dengan Sarah. Kali ini Matthews pun gak bisa menahan dirinya dan Matthews pun langsung menikmati donatnya. Setelah melancarkan aksinya, Jeff dan kawan-kawan bersiap untuk pergi. Namun sebelum itu, mereka mengambil buku yang biasa digunakan Sarah menulis. Lalu mereka merusaknya hingga hancur berkeping-keping. Lantas setelah itu, Sarah pun ditinggal begitu aja. Ketika akan menaiki perahunya, Jeff yang takut nih kalau Sarah akan melapor polisi dan mereka berempat auto jadi buronan, ia pun meminta Matthews untuk memulangkan Sarah ke dunia anime dengan sebuah pisau lipat. Matthews pun menurutinya dan segera masuk ke dalam. Matthews terlihat begitu ragu untuk melaksanakan tugasnya itu karena memang dia tuh naksir berat cuy sama si Sarah. Pada akhirnya Matthews pun hanya mengakalinya dan menempelkan marjan dari si Sarah ke peso milik Jeff biar terlihat lebih meyakinkan. Beberapa hari berlalu, Sarah yang masih dalam keadaan trauma itu gak berani keluar rumah sama sekali. Yang dihabiskannya hanyalah menangis dan terus menangis. Ia juga memilih untuk tak melapor pada pihak berwenang. Entahlah ini apa maksud dan tujuannya. Sarah juga beberapa hari ini mencoba mengatur ulang tulisan-tulisannya dan menulis kembali kata demi kata yang telah dirusak itu. Di sisi lain, Jeff mulai bingung nih. Kenapa nih gak ada polisi ataupun berita yang mengabarkan kematian Sarah. Dia pun mulai mencurigai Matthews kalau Matthews itu nggak melakukan tugasnya dengan benar. Andy mengatakan kalau mereka harus mendatangi villa Sarah untuk memeriksa keberadaannya. Namun Jeff bilang bahwa nggak mungkin dia pergi ke sana karena pasti akan dicurigai oleh warga yang melihatnya. Jeff pun bertanya pada Matthews apa yakin dia sudah memulangkan Sarah ke dunia anime. Matthews mengatakan kalau dia yakin dan dia juga bilang kalau dia memotongnya menjadi beberapa bagian. Akhirnya untuk memastikan keadaan, Andy dan Stanley ditugaskan berangkat ke villa Sarah. Mereka pun berhasil menemukannya karena kebetulan Sarah sedang berada di pinggir danau. Namun saat itu nggak terjadi apa-apa. Lantas sesaat kemudian alhasil Matthews pun langsung disidang sama ketiga temannya itu. Di sisi lain terlihat Sarah yang merencanakan sesuatu dengan bermodalkan sebuah senpi. Namun sebelum itu ia pun memutuskan untuk ke gereja dan berdoa meminta bantuan agar diberi kekuatan untuk bisa menyingkirkan keempat pria yang telah merusaknya itu. Saat kemudian Sarah pun mulai mengikuti dan mengamati setiap langkah yang mereka lakukan. Matthews ternyata juga bekerja sebagai kurir di sebuah minimarket. Ia lalu pulang dan memesan belanjaan melalui telepon. Lantas sesaat kemudian terlihat Matthews yang ketakutan karena mengantar belanjaan Sarah. Di sisi lain Sarah berdiri di pojokan taman dengan menggunakan pakaian serba putih. Ketika sudah datang Sarah pun memanggilnya dan kemudian berlari. Matthews yang didesak teman-temannya itu lantas mengejarnya, berniat juga untuk memulangkannya ke dunia anime. Namun di ujung jalan Sarah justru berhenti dan nunjukin belewahnya yang rada ngeping itu cuy. Ia lalu membiarkan Matthews untuk menjebol gawangnya. Namun pas udah mau beres Sarah justru ngeluarin tali dan Matthews pun langsung berpulang ke dunia anime dalam kondisi yang lagi tegak-tegaknya. Lantas setelah itu Sarah pun mengambil sepeda Matthews dan membawanya ke sungai untuk menghilangkan bukti. Sarah kemudian pergi ke Jeff di pompa bensin. Gadis itu pun mulai memancing Jeff untuk lagi-lagi menikmati donat miliknya. Jeff yang ngerasa kalau Sarah ini udah memaafkannya lantas menurutinya.
Dia pun ikut ke dalam mobil karena diajakin ke tempat yang rada sepi nih. Lantas ketika sudah sampai di tempat yang sepi itu, Sarah justru langsung mengarahkan Senpi ke arah Jeff. Jeff pun disuruh buat ngelepasin semua yang dikenakannya, dan sesaat kemudian Jeff pun langsung dibuat tak berdaya. Malam harinya terlihat Sarah yang sedang bersantai. Ia pun memikirkan bagaimana caranya besok ia bisa langsung memulangkan Stanley dan Andy di waktu yang bersamaan. Lantas keesokan harinya kebetulan banget nih terlihat Stanley dan Andy yang mencari keberadaan Jeff serta si Matthews. Keduanya pun berpencar. Andy mencari di dalam hutan sementara Stanley mencari dari perahunya. Lantas sesaat kemudian ketika Stanley sedang lengah, secara tiba-tiba Sarah muncul dari dalam danau. Dia pun langsung menjatuhkan Stanley dan Sarah mengambil perahunya, lalu ia pergi ke ujung danau. Ia lantas memutar balik dan melajukan perahunya dengan kekuatan penuh. Di sisi lain, Andy ternyata mendengar suara Stanley yang meminta bantuan karena dia nggak bisa berenang cuy. Andy pun lantas mendatanginya untuk mengeluarkannya dari danau. Sementara itu Sarah yang lagi gaspol itu mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung memulangkan keduanya ke dunia anime. Dan bener aja cuy, dengan mudahnya Sarah pun berhasil memulangkan Andy serta Stanley ke dunia anime. Dan film pun selesai dengan sangat membagongkan.